Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayo ikhwah, pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, al-musyahidin wal musyahidah wal mustami'in wal mustami'at, kembali bersama ana Abu Auni dan guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala dalam kajian rutin qabla asar, sebelum asar, setiap hari Selasa. Pembahasan kitab fikih bermadzhab Syafi'i matan Abu Syuja' atau Al-Ghayah wat Taqrib. Kita sudah sampai ke pembahasan yang berkaitan dengan i'tikaf di bulan Ramadan. Di akhir Ramadan ada ibadah i'tikaf, dan kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun anda berada. Di edisi hari ini kita berada di hari Selasa tanggal 18 bulan tanggal 18 bulan Jumadil Akhirah atau Jumadil Tsani 1447 Hijriah, bertepatan Selasa tanggal 9 Desember 2025. Kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, kita akan menuntut ilmu syar'i kembali, fikih Ramadan, yaitu i'tikaf. Sebelum kita dengarkan pembahasan fikih Syafi'i yang membahas tentang i'tikaf, kita buka dengan sapaan hangat kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, kaifahaluka ya Ustazana? Alhamdulillah bikhair, hayakumullah wa barakallahu fiik. Nah, wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum ayyuhal ikhwah al mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah. Pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, ini dia pembahasan i'tikaf fikih bermadzhab Syafi'i yang diambil dari kitab Al-Ghayah wat Taqrib atau matan Abu Syuja'. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan, selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada ustaz kita persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi min ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul bariyat, rabbul ardi was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ilal khairat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpah nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab matan Abu Syuja', matan Al-Ghayah wat Taqrib, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, yang lebih kita kenal dengan Imam Abu Syuja'. Ini sebuah kitab fikih bermadzhab Syafi'i. Kita masih di kitab Siyam tentang masalah puasa. Ini pembahasan yang terakhir ya yang beliau sampaikan dalam kitab ini rahimahullah, yaitu tentang masalah al-i'tikaf.
Setelah sebelumnya beliau membahas tentang masalah orang-orang yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, dan punya kewajiban untuk mengqadha ataupun menggantinya di hari yang lain. Baik, di sini beliau mengatakan rahimahullah, faslun al-i'tikaf wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. Dan i'tikaf itu kata beliau hukumnya adalah sunnah mustahabbah, sunnah yang dianjurkan. Walahu syartani, dan dia memiliki dua syarat untuk i'tikaf ini. Yang pertama adalah an-niyah, yang pertama adalah berniat. Yang kedua wal lubsu fil masjidi, yang kedua adalah menetap di masjid. Wala yakhruju minal i'tikafil mandur illa li hajatil insan aw udhrin min haidin aw maradin la yumkinul maqamu ma'ahu. Beliau juga mengatakan, dan tidak boleh keluar dari i'tikaf nazar, ini i'tikaf yang hukumnya wajib karena sudah dinazarkan, kecuali ada hajat yang mendesak, illa li hajatil insan au uzrin, atau ketika ada uzur, ya, seperti haid au maradin, ataupun sakit, la yumkinul maqamu ma'ahu, yang tidak memungkinkan untuk tetap berada di masjid. Wa yabtulu bil wat'i, dan i'tikaf ini kata beliau rahimahullah menjadi batal karena jima'. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-i'tikaf, ya, secara bahasa dia adalah al-habsu wa luzumul iqamati 'ala syai'i. Al-habsu itu maksudnya adalah menahan diri, dan luzumul iqamah 'ala syai'i, dan berdiam pada satu tempat. Jadi al-habsu dia adalah menahan diri, kemudian juga al-iqamah 'ala syai'i, berdiam pada satu tempat. Ini makna i'tikaf secara bahasa. Adapun secara syariat disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an, di antaranya adalah mereka mengatakan i'tikaf itu habsun nafsi fil masjidi bi niyatil ibadati. Habsun nafs, berdiam ataupun menahan diri di masjid, ya, bi niyatil ibadati, dalam rangka untuk beribadah atau dengan niat untuk beribadah. Jadi yang dimaksud dengan i'tikaf secara syariat adalah seseorang berdiam di masjid, ya, dia berada di masjid, menetap di masjid dengan niat untuk beribadah. Ya, berarti seseorang yang ingin beriktikaf tapi tidak berada di masjid, berarti dia bukan i'tikaf namanya. Atau sekalipun dia berada di masjid, berdiam di masjid, menetap di dalamnya, tapi bisa jadi niatnya bukan untuk beribadah. Bisa jadi untuk istirahat saja, bisa jadi untuk melakukan keperluan-keperluan yang lainnya. Jadi di sini ada dua, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Maksud i'tikaf secara syariat adalah berdiam diri atau menahan diri di masjid dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sejatinya i'tikaf itu adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Beliau mengatakan hakikatul i'tikaf qat'ul alaik 'anil khalaik lil ittisal bi khidmatil khaliq. Ini hakikat daripada i'tikaf. Dia adalah qat'ul alaik, memutuskan hubungan, ya, dan interaksi dengan manusia. Qat'ul alaik 'anil khalaik lil ittisal, ya, bi khidmatil khaliq, untuk berkhidmat, untuk beribadah kepada al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat daripada i'tikaf. Ketika seseorang hamba memutuskan hubungan dan interaksinya dengan makhluk, dengan manusia yang lainnya, agar dia bisa fokus untuk beribadah, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya seseorang yang beriktikaf itu harus berada di masjid
yang merupakan rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, agar dia bisa memutuskan hubungannya dengan manusia yang lainnya. Karena kalau dia berada di tempat selain masjid, bisa jadi dia tetap akan berinteraksi dengan sesama. Ya, di rumah contohnya. Tidak mungkin seseorang beriktikaf di rumah. Ya, ini hakikatnya gitu. Jadi ketika seseorang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan memutuskan hubungan dan interaksi dengan sesama, ini merupakan makna daripada iktikaf yang sebenarnya. Ya, jadi orang yang beriktikaf, ya, mu'takif ataupun mu'takifah, maka dia akan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah apa saja. Jadi hari-harinya itu dihiasi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah di siang hari ataupun di malam hari. Ini hakikat daripada al-i'tikaf. Baik, kemudian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis rahimahullah memulai dengan menyebutkan hukum daripada i'tikaf tersebut. Beliau mengatakan wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. Jadi i'tikaf itu hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Nah, di antara dalilnya adalah riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis dalam Sahih Bukhari. Beliau radhiyallahu an mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyamin. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, beriktikaf setiap bulan Ramadan 10 hari. Ya. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi, nah ketika beliau meninggal di tahun itu, maka beliau beriktikaf 20 yauman, 20 hari. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf dan beliau merutinkan hal itu terutama di momen-momen ibadah seperti bulan Ramadan. Ya. Jadi sunnah mustahabbah ini sesuatu yang sangat disukai, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau merutinkan dan mendawamkan untuk senantiasa beriktikaf. Ya, 10 hari setiap bulan Ramadan. Bahkan di tahun yang beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam itu beliau beriktikaf sebanyak 20 hari. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat muttafaqun alaih, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa iktikaf di bulan Ramadan karena suatu hal, sehingga beliau mengqadanya di bulan Syawal. Ya. Nah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengqada iktikaf itu yang beliau tidak melaksanakannya di bulan Ramadan, kemudian beliau mengqadanya, menggantinya di bulan Syawal, menunjukkan bahwasanya ini sesuatu yang sangat dicintai dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di riwayat daripada muttafaqun alaihi tadi juga menunjukkan kepada kita bahwasanya sejatinya seseorang ketika beriktikaf dia tidak harus berpuasa. Ya, walaupun sangat-sangat dianjurkan untuk dia bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau beriktikaf dia dalam keadaan berpuasa, ya, terutama tentu di siang harinya. Dan di sini kalau kita perhatikan dalam riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, jelas i'tikaf itu dilakukan di bulan Ramadan, ya, terutama di akhir-akhir Ramadan, ya, di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadis muttafaqun alaih, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang beliau sallallahu alaihi wasallam mendawamkannya, ya,
merutinkannya, apakah dengan perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam ataupun dengan perbuatan beliau, menunjukkan bahwasanya hukum daripada i'tikaf adalah sunnah mustahabbah. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa i'tikaf itu tidak harus 10 hari. I'tikaf juga bisa dilakukan sebanyak 1 hari saja. Ini sebagaimana ya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, "Fa'aufi binadharik." Ya, jadi Umar ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku ya di masa jahiliyah pernah berniat bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram selama 1 malam." Ya, ini nazar Umar di masa jahiliyah yang beliau sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, "Fa'aufi binadharik." Ya, maka tunaikanlah nazarmu, yaitu i'tikaf 1 malam tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa i'tikaf itu tidak harus 10 malam. Ya. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang sudah berniat untuk beriktikaf, ya, walaupun dia beriktikaf itu dengan niat 1 jam kah, 2 jam kah, ya menurut jumhur para ulama, ini dipersiskan oleh para ulama, tetap namanya iktikaf. Ya, asalkan memenuhi kriteria dan syaratnya. Ya, jadi ketika seseorang berniat untuk iktikaf di masjid, kemudian dia berdiam, kemudian dia menetap, kemudian dia menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah apa saja, maka ketika dia melakukan hal-hal seperti itu, dia sudah dikatakan dalam iktikaf. Walaupun mungkin durasinya tidak sampai 1 malam, ya, tidak sampai mungkin 10 malam. Yang terpenting dia punya niat untuk melakukannya. Tentu semakin lama seseorang melakukan i'tikaf, berdiam di masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ini lebih baik, ya, karena akan mendapatkan pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika dilakukan di bulan Ramadan. Baik, kemudian kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelahnya beliau mengatakan rahimahullah, walahu syartan. Jadi i'tikaf ini kata beliau ada 2 syaratnya. Ya, yang mana ketika seseorang beriktikaf, ya, i'tikafnya terhitung dibenarkan secara syariat, sah secara syariat ketika memenuhi 2 syarat ini. Yang pertama adalah an-niyatu, berniat. Nah, ini juga untuk semua ibadah. Ya, ini berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, secara umum ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang, ya, sesungguhnya setiap amalan tersebut tergantung kepada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan di hatinya. Ya. Oleh karena ketika seseorang, ya, masuk ke masjid dan dia berniat untuk i'tikaf, maka dia akan mendapatkan pahala i'tikaf. Akan tetapi ketika seseorang masuk ke masjid tapi dia tidak meniatkan untuk i'tikaf, ya, maka berapa lama pun dia berada di masjid, sehari kah, 2 hari kah, 3 malam kah, 4 malam kah, maka itu tidak terhitung i'tikaf. Berarti dia tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Ya, kenapa demikian? Ini kembali kepada hadis secara umum tadi, bahwasanya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Nah, seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi sekalipun dia berniat i'tikaf satu jam saja,
maka selama 1 jam yang dia habiskan di masjid, maka dia mendapatkan pahala i'tikaf. Ditambah dengan pahala-pahala ibadah yang dilakukan selama itu. Namun ketika seseorang berada di masjid dengan niat tidak i'tikaf, ya, maka selama apapun yang dia habiskan di masjid, maka dia tidak akan mendapatkan pahala i'tikaf tersebut. Ya, karena kembali tadi dia tidak meniatkannya. Dan tentu para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwasanya niat ini adalah pekerjaan hati. Jadi tempatnya di hati. An-niyatu mahalluha al-qalbu. Jadi ketika kita tergerak untuk melakukannya, maka yang perlu kita tekankan adalah kita ini mau apa sekarang? I'tikaf selama berapa lama? Nah, ya. Dan ini semua tidak perlu untuk dilafazkan. Karena kalau dia dilafazkan akan bertentangan dengan makna daripada niat itu sendiri. Karena dia adalah gerakan daripada hati. Ya, jadi dia tidak perlu untuk dilafazkan. Ini yang pertama, niat. Ya, ketika kita akan beriktikaf, niatkan keberadaan kita di masjid itu adalah untuk i'tikaf. I'tikaf tadi apa maksudnya? Yang sudah disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tadi, dia adalah qat'ul alaiq, ya, ketika seseorang memutuskan hubungan dan interaksi anil khalaik dengan sesama, ya, lil ittisal bi khidmatil khaliq, agar dia bisa fokus untuk berkhidmat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, beliau mengatakan syaratnya adalah wal lubsu fil masjidi, berdiam di masjid. Ya. Jadi i'tikaf itu dilakukan ataupun dilaksanakan di masjid. Apakah dia laki-laki ataupun dia perempuan, harus di masjid. Ya. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan jangan kamu berhubungan atau mencampuri istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Ya, di sini syahidnya, poinnya adalah fil masajid, ya, di dalam masjid. Jadi iktikaf itu harus dilakukan di dalam masjid, ya. Dan kalau kita perhatikan petunjuk daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau beriktikaf, itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di masjid. Ini juga yang diikuti oleh istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ummahatul mukminin, yang mana mereka ummahatul mukminin, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka beriktikaf itu juga di masjid. Ya. Kalaulah seandainya i'tikaf itu boleh di rumah, tentu istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan beriktikaf di masjid, di rumahnya. Ya, tentu lebih nyaman, lebih privasi. Ya, tapi ini adalah sebuah syariat yang mana ketika seseorang melakukannya harus sesuai dengan tuntunannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkannya kepada kita. Ya, dan jumhur mengatakan bahwasanya di masjid mana saja seseorang dibolehkan untuk beriktikaf, tidak harus di 3 masjid yang disebutkan pahalanya. Ya, pahala salat di situ seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tidak terbatas kepada 3 masjid ini. Asalkan dia masjid rutin ditunaikan salat berjamaah, terutama salat Jumat, maka seseorang dibenarkan dan dibolehkan untuk beriktikaf di dalamnya. Ya, ini berdasarkan kepada keumuman daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita baca tadi, ya, ketika Allah mengatakan wa antum aakifuna fil masajid, dengan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Ya. Karena memang ketika seseorang beriktikaf di masjid jelas satu di antara dia adalah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika seseorang beriktikaf di situ di masjid akan membuat dia lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang yang datang ke masjid pasti tujuannya untuk beribadah. Apakah ibadah salat, apakah ibadah yang lainnya.
Berbanding kalau dia berada di luar masjid, tentu ini akan menghilangkan fokusnya untuk berkhidmat ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dia dua syarat daripada iktikaf yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah an-niyah, ya, kemudian yang kedua adalah menetap di masjid. Menetap ini sebenarnya adalah wujud daripada dia berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan. Ya, karena kalau dia tidak menetap, tentu tidak akan mungkin dia melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Baik, kemudian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang ya berada di masjid untuk beretika, berdiam di masjid, tentu yang dia lakukan adalah ibadah-ibadah yang dianjurkan. Dia dianjurkan untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama berinteraksi dengan, terutama menjaga salat 5 waktu, ya, dilakukan secara berjamaah, ya, kemudian dengan zikir-zikirnya, kemudian membaca Al-Qur'an, menghafalnya, mempelajarinya, mengajarkannya, ya, kemudian menjaga amalan-amalan yang wajib dan sunatnya, kemudian menyibukkan dirinya dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang fokusnya adalah untuk beribadah. Karena tadi kan kalau kita ulang apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tentang i'tikaf ini, hakikatnya adalah qat'ul alaiq, ya, qat'ul alaiq banal khalaiq li'ittisal bil khaliq. Ya, jadi memang ketika seseorang beriktikaf, dia putuskan semua interaksinya dengan makhluk, kemudian dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu makna menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fokus untuk beribadah apa saja. Tentu yang harus dijaga pertama kali adalah amalan-amalan yang hukumnya adalah wajib. Ya, kemudian setelah itu baru dia akan menghiasi hari-harinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya adalah sunat. Ya, jadi kalau kita perhatikan sangat sesuai ketika seseorang melakukan i'tikaf di masjid, karena memang masjid adalah tempat orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas di samping dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus menjauhkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya, apalagi zaman sekarang kalau kita perhatikan, ya, sudah sangat langka ya kalau kita lihat orang-orang yang beriktikaf dengan gambaran yang sebenarnya gitu. Ya, yang mana ketika seseorang beriktikaf, ya, dia akan sibuk dengan hal-hal yang tidak seharusnya sebenarnya. Yang mungkin sebagian kita menganggap itu hal-hal yang sepele, kan tidak apa-apa. Contoh dia pegang HP-nya, kemudian dia mungkin berselancar di dunia maya. Ini jelas akan menghilangkan fokusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang yang i'tikaf melakukan hal itu, dia sangat bertentangan dengan hakikat i'tikaf itu sendiri. Bagaimana dia bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan di saat bersamaan ada sesuatu yang dapat menghilangkan fokusnya tersebut. Nah, ini yang harus dijauhkan gitu. Yang artinya kalau kita niat i'tikaf, maka fokus kita adalah ibadah kepada Allah, itu saja. Kalaupun ada urusan-urusan yang lainnya, kita selesaikan sebelumnya. Ya. Nah, kalau seandainya terjadi hal-hal yang mungkin tidak emergensi yang bisa kita akhirkan setelah i'tikaf, maka itu yang seharusnya. Jadi ada skala prioritas ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama i'tikaf ini. Ya, kalau kita sibuk dengan sesuatu yang bukan ibadah, itu bukan i'tikaf namanya. Sedangkan makna i'tikaf itu adalah kita memutuskan hubungan dengan makhluk, kemudian kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diperhatikan gitu. Jadi seseorang yang mu'takif ataupun mu'takifah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja di rentang waktu yang diniatkan untuk beriktikaf. Baik, kemudian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wala yakhruju minal i'tikafil mandur ila lihajah al-insan. Dan tidak boleh ya seseorang yang beriktikaf,
Yang wajib ini i'tikaf nazar ya, ketika seseorang dia nazar untuk beriktikaf berarti hukumnya adalah wajib karena dia bernazar tadi. Maka dia tidak boleh keluar kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya manusiawi. Nah, ini ada sesuatu kadang-kadang ya, ketika seseorang beriktikaf, dia bisa membatalkan iktikafnya ketika dia melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan iktikafnya. Nah, ini diantaranya yang dibolehkan gitu. Ketika seseorang keluar daripada tempat dia iktikaf, ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusiawinya seperti dia makan, dia minum, dia mandi, itu dibolehkan. Berarti selain daripada hal-hal seperti ini itu tidak dibolehkan. Ya. Yang mana ketika seseorang keluar tanpa yang bukan namanya hajat manusiawi, maka itu bisa membatalkan iktikafnya. Apalagi kalau dia sering melakukannya. Nah, kadang-kadang kalau kita perhatikan di kita anggap tuh hal yang biasa, kan ini boleh gitu. Sehingga kita menakar itu dengan kebutuhan kita. Nah, itu tidak boleh. Jadi ada rambu-rambunya gitu. Ya, makanya sebelum kita melakukan sebuah ibadah, iktikaf terutama, maka kewajiban kepada kita adalah untuk mengilmuinya. Kita harus tahu dulu nih. Ya, mana iktikaf, apa keutamaannya, ya, apa hukumnya, kemudian juga apa yang membatalkannya, apa yang seharusnya kita lakukan, sehingga ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar yakin dengan apa yang kita lakukan. Ya, berbanding setelah kita iktikaf baru kita bertanya, ini boleh apa enggak nih. Nah, itu. Ya, sehingga ini akan berdampak kepada kualitas daripada iktikaf kita. Ya. Nah, oleh karena seseorang kadang-kadang ya, dia sering keluar masuk masjid gitu. Yang hajat yang dilakukan itu bukan terkait dengan masalah iktikafnya. Ya. Nah, kalau kita lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mencontohkan kepada kita tentang iktikaf ini. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kita mengetahui para pemirsa dan pendengar, rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berdampingan dengan masjid, bahkan melekat dengan masjid gitu. Ya, rumah-rumah istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika beliau beriktikaf, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu. Wa kana la yadkhulul baita ila lihajah idza kana mu'takifan." Ini Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, menceritakan kepada kita bagaimana hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beriktikaf. Bagaimana petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti ketika kita beriktikaf. Karena jelas sahabat pemirsa, tidak ada seorang pun yang paling sempurna iktikafnya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan radhiyallahu anha, dan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan iktikaf, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan kepalanya. Jadi memasukkan kepala beliau sallallahu alaihi wasallam ke bagian rumahnya. Di situ adalah tempatnya Aisyah. Wa huwa fil masjid, Nabi di masjid karena beliau sedang iktikaf. Ya, jadi badannya berada di masjid sedangkan kepala beliau sallallahu alaihi wasallam di luar. Fa urajjiluhu, maka aku, kata Aisyah, menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai untuk menyisir saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar daripada masjid. Ya. Wa kana la yadkhulul bait illa lihajah. Nabi tidak masuk rumah kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya manusiawi. Untuk buang air kecil, untuk mandi, untuk makan, untuk minum, dan seterusnya gitu. Ya. Kalaulah seandainya itu dibolehkan ya untuk yang bukan sifatnya hajat manusia, maka Nabi akan keluar ketika beliau minta kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk menyisir rambutnya. Nah, ketika beliau tidak keluar, justru hanya mengeluarkan kepalanya, sedangkan badannya di masjid, menunjukkan bahwasanya seseorang yang beriktikaf, ya, dia memang harus berada di masjid dan tidak boleh keluar, kecuali yang merupakan kebutuhan-kebutuhan sifatnya manusiawi tadi. Ya, dan seperti yang kita akan sampaikan tadi, rumah beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersebelah dengan masjid. Dan di situ ada jendelanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masukkan kepalanya sallallahu alaihi wasallam
ya ke rumahnya, sedangkan badan beliau sallallahu alaihi wasallam tetap berada di dalam masjid. Baik, kemudian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini beliau mengatakan, penulis rahimahullah, au min uzrin, atau ada uzur. Jadi kalau seandainya i'tikaf tidak boleh keluar, ini hukum asalnya, kecuali keluarnya dia untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya manusiawi atau karena ada uzur. Ya, seperti haid. Ini perempuan yang haid, otomatis dia harus keluar dan itu akan membatalkan i'tikafnya. Ya, au maradin, atau dia sakit. Ya, yang mana sakitnya itu la yumkinul maqamu ma'ahu, dia tidak mungkin untuk berdiam di masjid. Jadi perempuan, ya, di sini ulama khilaf, ya, apakah perempuan boleh beriktikaf atau tidak. Tapi yang rajih mengatakan perempuan boleh untuk beriktikaf. Ya, dalil yang kuat adalah apa yang dicontohkan oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, istri-istri beliau, ummahatul mukminin, ibu ibunda kita, mereka tetap beriktikaf itu di masjid, menunjukkan bahwasanya perempuan itu boleh beriktikaf. Tetapi tentu iktikafnya perempuan tidak mutlak seperti laki-laki, harus izin daripada walinya. Kalau dia belum bersuami berarti mahramnya, apakah ayahnya atau abangnya. Kalau dia sudah bersuami berarti ada suaminya gitu. Ini berbeda dengan laki-laki. Yang ini tidak ada di laki-laki gitu. Nah, ketika seorang perempuan haid, ya, maka otomatis akan batal karena dia akan keluar, ya, daripada masjid. Atau sakit, yang mana sakitnya ini tidak memungkinkan dia untuk berdiam di masjid. Yang mana kalau seandainya dia memaksakan diri untuk berdiam di masjid, berdampak kepada hal-hal yang mungkin akan menambah penyakit kepada dirinya. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi tidak boleh dipaksakan. Ya, apalagi tapi kalau sakit-sakit yang dia masih bisa berdiam di masjid itu tidak ada masalah. Ini yang dipermasalahkan adalah yang tidak mampu untuk dia berdiam di masjid. Karena kalau di masjid tentu tidak akan bisa beristirahat secara nyaman seperti di rumah. Karena memang kita dalam keadaan beriktikaf. Jadi kita menimbang ini dengan kemampuan masing-masing gitu. Kalau kita merasa mampu walaupun dalam keadaan sakit tidak ada masalah. Yang terpenting jangan sampai justru malah memudaratkan, ya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kemudian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir pembahasan ini beliau rahimahullah mengatakan wa yabtulu bil wat'i. Jadi di antara perkara yang dapat membatalkan i'tikaf adalah persetubuhan, hubungan intim di antara suami dan istri. Ya, karena ini akan menghilangkan hakikat daripada i'tikaf tersebut. Karena i'tikaf tadi seperti dikatakan oleh Ibnu Rajab Hambali adalah agar seseorang bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang dapat menghilangkan fokusnya beribadah adalah bil wad'i ini. Ya. Ya, dia sebenarnya bukan dihindari, ya. Artinya ketika seseorang dalam keadaan i'tikaf ini harus dihindari hal-hal seperti ini. Jadi tidak bolehnya itu ketika dalam keadaan i'tikaf saja, karena dia akan menghilangkan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Baqarah yang sudah kita sampaikan tadi. Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian berhubungan mencampuri istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid, ya. Adapun ketika, ya, seseorang bersentuhan dengan istrinya, ya, kalau saat ini bersentuh tanpa syahwat, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau bersentuhan sampai menimbulkan syahwat, ini yang tidak boleh. Yang tidak menimbulkan syahwat seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, ya, bersentuhan menyisir rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini tidak mengapa. Tapi kalau saatnya sampai kepada membangkitkan syahwat, ini jelas akan merusak hakikat daripada i'tikaf tersebut. Jadi intinya para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang beriktikaf dia memang harus
fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini hikmahnya gitu. Ya, kalau kita perhatikan 360 hari yang diberikan kepada kita per tahun ya. Kita bisa lihat berapa lama kita bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hal yang bisa membuat kita fokus memutuskan hubungan kita dengan interaksi kita dengan manusia adalah yang i'tikaf ini. Ya, karena memang kita kalau kita perhatikan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk hal itu gitu. Ya. Jangan kita melihat bahwasanya kalau seandainya nanti saya i'tikaf mungkin akan hilang ini dan itu contohnya. Tapi ini semua adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan beliau beriktikaf itu di Ramadan. Ya, lebih dianjurkan, terutama di 10 malam terakhir daripada Ramadan. Ya, yang beliau kejar jelas adalah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, ketika seseorang berniat untuk mendapatkan hal itu, ya tentu jalan satu-satunya adalah dengan dia beriktikaf, dengan dia berdiam di masjid gitu. Ya, yang mana kalau kita lihat kaitannya dengan malam Lailatul Qadar ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qadar ayat 1 dan 5 sampai 5, ya salah satu hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam beriktikaf ya di 10 malam terakhir daripada Ramadan ini, agar beliau bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang sangat luar biasa keutamaannya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang beribadah, menegakkan, mendirikan malam Lailatul Qadar, ya, menghidupkan malam itu dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah-ibadah yang dilakukan tersebut karena keimanan. Dari faktor pendorongnya adalah iman dan ihtisab, mengharapkan pahala, maka Nabi mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencarinya di 10 malam terakhir dan lebih mengerucutnya ke 10 malam yang ganjil, di malam-malam yang ganjil. Nabi SAW mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashr. Ya, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, ya, di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Makanya di banyak hadis kalau kita perhatikan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersungguh-sungguh untuk beribadah di 10 malam terakhir. Yang mana kesungguhan tersebut tidak ada di 20 yang sebelumnya. Tujuan adalah untuk beliau bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang lainnya disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr, ini 10 malam terakhir, syadda mi'dharahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahla. Beliau mengencangkan ikat sarungnya, ini kiasan daripada beliau bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhkan dirinya daripada istri-istrinya, kemudian wa ahya lailah, kemudian menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau wa aiqadha ahlah, mengajak keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya momennya tepat di malam-malam Ramadan. Ya, dengan beriktikaf. Berapa lama pun tidak ada masalah. Ya, yang terpenting niat kita adalah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang mana ketika kita beribadah bertepatan dengan malam itu, ibadah apa saja di dalam surah Al-Qadar ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu luar biasa. Ini termasuk di antara bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala terkhusus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya pendek-pendek tetapi diberikan momen-momen ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Baik, mungkin demikian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang mulia yang akan menjelang 2-3 bulan ke depan, ya, dan kita tentu berharap
ketika kita mendapatkan kesempatan tersebut, kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan sehingga kita mendapatkan kemuliaan, pahala yang berlipat ganda terutama di 10 malam terakhir untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik, mungkin demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas nasihat dan pembahasan dari Ustaz. Demikian tadi kita dengarkan bab tentang hukum fikih yang bermazhab Syafi'i ya, dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja, pembahasan hukum fikih tentang i'tikaf ya di akhir bulan Ramadan. Baik kaum muslimin dan muslimah, seperti yang disampaikan dan didoakan oleh beliau, semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, umur untuk bersua di bulan Ramadan 1447 Hijriah yang tidak kurang dari 3 bulan lagi ya, kurang lebih 2,5 bulan lagi. Baik, kaum muslimin dan muslimah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjumpaan kita ini, dan sudah masuk waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar. Untuk itu kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.